Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mbak Abdurrahman pada sore hari ini sudah hadir bersama kita untuk memberikan kuliah karantina tumbuhan dengan tema persyaratan ekspor komoditas pertanian pada sore hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekalian, mohon untuk diaktifkan kameranya dan supaya kita bisa bersama-sama mendengarkan informasi dari Pak Abdurrahman tentang persyaratan ekspor komoditas pertanian yang sangat sudah berkembang pada saat ini. Baik, adik-adik dan Pak Arhaman, selanjutnya kami eh, berikan waktu kepada Bapak untuk memberikan informasi tentang persyaratan ekspor komoditas pertanian pada sore hari ini. Silakan Pak, kami berikan waktu kepada Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bagus, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. bagus. Sudah bagus Pak suaranya? Ya, ya. Yang kami hormati Bu Mira sebagai pengampu mata kuliah karantina ya. Dan adik-adik semua calon-calon karantinawan ya. Saya sampaikan calon-calon karantinawan, karantinawati Badan Karantina Indonesia. Nah, pada saat ini, materi kali ini kami berikan persyaratan ekspor komoditas pertanian. Yang di materi ini saya sampaikan yang sering diekspor saja ya, yang sering diekspor besar-besar. Sebenarnya kalau kita mau sampaikan semua bisa 1 minggu Bu Mira, nggak selesai, nggak selesai. Jadi Pak. saya harapkan nanti kan materinya dibagikan kepada adik-adik semua ya untuk Iya. dipelajari. Mungkin saya tidak akan memberikan secara detail sekali. Adik-adik nanti bisa mempelajari persyaratannya seperti apa. Sehingga nanti saya harapkan di samping nanti adik-adik bisa masuk karantina, bisa juga jadi eksportir ya. Menjadi eksportir komoditas komoditas pertanian ya. Untuk bisa dijadikan jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Baik, jadi pertama-tama di dalam eh, Badan Karantina Indonesia ini mempunyai peran dalam rangka akselerasi ekspor komoditas pertanian. Jadi saya sampaikan bahwa tidak ada komoditi pertanian diekspor tanpa melalui sertifikat namanya kemarin sudah kita sampaikan itu ya phytosanitary sertifikat. Jadi tidak akan diterima di negara sana tanpa ada jaminan, tanpa ada sertifikat kesehatan dari Badan Karantina Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat karantina tumbuhan. Jadi apa fungsi dari Badan Karantina Indonesia? Mendukung ekspor melalui sertifikasi fitosanitary, memenuhi persyaratan fitosanitary negara tujuan. Jadi adik-adik semua bahwa ekspor ini bermacam-macam. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan ya, minggu lalu ya. Saya sampaikan bahwa setiap negara berbeda-beda persyaratannya antara Jepang, kemudian Cina, kemudian Uni Eropa, kemudian Belanda, Australia itu beda. Makanya di dalam kesempatan ini mungkin ada beberapa contoh aja saya berikan ya. Saya berikan. Kemudian menetapkan kebijakan penerapan sistem sertifikasi fitosanitary berbasis inline inspection dan penetapan IKT. Inline inspection itu karantina sekarang melakukan mulai dari kebun sampai ke packing house sampai ke sertifikasi itu diberikan kewenangan kepada perusahaan-perusahaan yang mampu untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Ada inline inspection. Kalau kita tahu ada produsen benih ya, PT Sigenta sekarang mempunyai laboratorium yang bagus yang ada di Surabaya, Pasuruan. Itu kita berikan kepercayaan untuk bisa melakukan pemeriksaan laboratorium sendiri. Tetapi tentu melalui audit bimbingan dari Badan Karantina Indonesia. Sehingga nanti pada saat ekspor tidak perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh petugas karantina tumbuhan. Hasil uji labnya itu langsung menjadi syarat di dalam menerbitkan sertifikat kesehatan tumbuhan atau phytosanitary sertifikat. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan lab oleh
karantina. Jadi ini sudah kita berikan. Ada 5 laboratorium di Indonesia, di Surabaya ada 4, di Jakarta ada 1. Tentu dengan kemampuan laboratoriumnya itu harus ada PCR-nya, kemudian tenaganya harus cukup, harus mampu, metodenya harus kita validasi sehingga nanti benar-benar yang mereka lakukan pemeriksaan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya melakukan mitigasi OPT sejak dari proses produksi dari kebun sudah kita lakukan sebelum ekspor ya, sudah kita lakukan pemeriksaan termasuk proses pengemasan, penyimpanan produk hingga proses pengiriman. Jadi kita sudah melakukan mulai dari pertanaman. Jadi uh, ber, apa namanya? Kita bisa lihat uh, beruntut dari pertanaman, kemudian proses penanganan di kebun, kemudian pada proses pengemasan di packing house. Kemudian memberikan jaminan bahwa buah yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan, kualitasnya tetap terjaga dan memiliki kemampuan telusur yang baik. Jadi sertifikat yang kita berikan itu memberikan jaminan terhadap komoditas kita, baik itu buah, mau bibit tanaman, apapun itu jaminan bahwa yang kita kirim itu bebas dari hama penyakit atau bebas dari cemaran, logam berat, mikroba, itu ya. Nah, kondisi global terkini, jadi memang dengan adanya sekarang ada namanya technical barrier. Jadi technical barrier to trade SPS. Jadi pernah mungkin saya sampaikan bahwa sekarang karantina menjadi salah satu cara untuk membarir, melindungi komoditas pertanian di suatu negara. Jadi misalnya Australia kan sangat ketat ya, Australia itu sangat ketat. Itu dengan begitu mereka melindungi pertanian di dalam negeri. Otomatis kalau dia sangat ketat, kita akan susah ekspor ke sana. Susah kita ekspor ke sana. Artinya apa? Mereka melindungi menjadi technical barrier ya, secara teknis melindungi pertanian mereka supaya tidak banyak importasinya. Indonesia juga seperti itu ya. Indonesia seperti itu karena sekarang dengan perdagangan bebas tidak bisa lagi kita menentukan tarif untuk melindungi apa supaya tidak masuk apa masuk ke negara kita. Makanya ada kemarin dengan adanya Trump menggunakan tarif 19% bahkan sampai 40%, sebenarnya itu menyalahi dari kondisi global ya, aturan untuk perdagangan bebas ya. Kemudian meningkatnya persyaratan keamanan pangan. Itu sekarang negara-negara luar, Jepang, China, kemudian Korea, Uni Eropa itu sangat-sangat ketat terhadap keamanan pangannya. Makanya kalau kita ekspor kopi, ekspor kakao itu sangat-sangat ini untuk diperiksa cemaran pestisidanya, cemaran logam beratnya. Kita ada kasus ya untuk karantina ikan itu ratusan kontainer udang beku kita ditolak Amerika karena ada kandungan logam beratnya, kandungan apa namanya cesium. Cesium itu radioaktif ya, radioaktif. Kemudian meningkatnya persyaratan keterusan kesehatan produk. Jadi negara-negara luar itu sudah menggunakan bagaimana supaya komoditas kita itu bisa tertelusur, ditanam di mana, diproduksi apa, dikemas di mana, kemudian siapa siapa eksportirnya, siapa punya kebun, itu mereka harus tahu sehingga meyakinkan mereka bahwa mereka menggunakan apa menanam dengan tanpa menggunakan pestisida misalnya, menggunakan herbisida, itu yang mereka takutkan ya. Kemudian meningkatnya persyaratan kualitas dan mutu produk. Jadi negara-negara luar itu sudah sampai ukuran, warna, bentuk, kemasan itu sangat-sangat mereka perhatikan ya, mereka perhatikan. Nah, ini persyaratan untuk negara tujuan ya. Nanti adik-adik ini dibagikan ya kepada adik-adik semua. Nah, persyaratan PC yang itu Sentari Negara Tujuan Ekspor secara umum ya. Yang pertama, bebas dari organisme pengganggu tumbuhan. Adik-adik ini punya
punya ilmu nanti nih belajar tentang OPT, mau itu nematoda, mau serangga, mau gulma, mau itu cendawan, virus, bakteri. Nah, itu ada di situ ya serangga hidup. Kemudian bebas tanah, nggak boleh kita ekspor tanah. Tidak boleh juga ada impor tanah ke Indonesia, nggak boleh. Semua negara tidak menginginkan ada tanah yang terikut. Kemudian bebas dari bagian-bagian tanaman yang tidak dikendaki, misalnya ada biji gulma. Kemudian kalau kita ekspor buah tidak boleh ada daun. Kita ekspor buah tidak boleh ada tangkainya. Itu. Bebas dari bagian-bagian hewan, dari bahan-bahan asing lainnya, misalnya eh, asing lainnya, misalnya ada bangkai tikus lah, ada ini banyak juga ketemu ya. Ada bangkai tikus, kemudian ada kodok misalnya ikut. Nah, itu. Kemudian bebas dari dalam keadaan utuh, tidak rusak, busuk, tidak berkecambah. Jadi eh, harus utuh, tidak boleh terpisah-pisah atau pecah misalnya. Kemudian tidak berkecambah. Ini kalau kita kirim kelapa kelapa tua ya, kelapa tua yang kelapa batok itu ke Thailand, sampai di Thailand tuh nggak boleh tumbuh tunasnya, nggak boleh tumbuh tunasnya ya, nggak boleh berkecambah. Kemudian perlakuan karantina, misalnya difumigasi pakai perlakuan panas, perlakuan air panas ya. Kemudian overhead treatment pakai udara panas atau iradiasi atau perlakuan dingin. Itu nanti ada perlakuan-perlakuan karantina untuk mematikan serangga atau organisme yang ada di yang kita kirim. Kemudian kemasan bersih dan baru dapat mempertahankan kualitas kiriman. Jadi nggak boleh ada kemasannya sudah tua, sudah rusak, nggak boleh. Harus disertai label sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Kemudian terjaga integritas fitosantarinya. Jadi nggak boleh eh, ada reinvestasi misalnya sudah diperiksa bebas atau bisa ada reinvestasi OPT atau kemungkinan tercampur dengan barang kiriman lain. Nggak boleh. Nah, selanjutnya penanganan ekspor harus menerapkan sistem mampu tertelusur, traceability system, baik untuk kegiatan mitigasi OPT maupun handling proses. Jadi, sertifikasi ekspor ini sebagai jaminan ya produk ekspor kita harus diterima di negara tujuan. Kemudian mitigasi OPT dilakukan sejak dari proses produksi yang seperti tadi ya saya sampaikan, penerapan perlakuan karantina tumbuhan memenuhi persyaratan negara tujuan. Jadi masing-masing negara juga meminta perlakuannya harus minta misalnya fumigasinya metil bromid atau pakai pH 3 atau pakai perlakuan panas. Itu semua negara mempunyai persyaratan sendiri-sendiri. Nah ini saya sampaikan ya beberapa persyaratan buah tropis ya. Termasuk nanti dari Padang ini ada manggis dari Padang ya. Nah, persyaratan ekspor buah manggis, salak dan buah naga tujuan Cina. Jadi Cina ini sudah kita melakukan ini namanya protokol ya, yang sudah ditandatangani antara China dengan Indonesia. Itu yang harus kita ikuti. Jadi buah harus berasal dari kebun yang telah registrasi. Jadi kebunannya harus diregistrasi oleh Dinas Pertanian setempat. Nggak boleh kalau tidak registrasi. Nah, jadi berapa jumlahnya, berapa pohon, berada di mana, itu harus diregistrasi. Buah harus diproses di rumah kemas. Jadi ada packing house yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Indonesia. Kemudian buah harus diekspor oleh eksportir yang terdaftar di GACC. Jadi nggak boleh ada eksportir apa namanya tidak terdaftar. Dia harus terdaftar semua di Badan Karantina Indonesia ya, bukan pertanian ya. Nanti saya ganti ya Badan Karantina Indonesia dan GACC. Buah harus melalui proses pemilihan. Jadi ada sortasi. Jadi nggak boleh kita baik yang buahnya kecil atau ada yang rusak semuanya dikirim, nggak boleh, harus disortasi. Kemudian ini untuk buah manggis ya. Nanti ada foto-fotonya yang saya sampaikan di sini. Nah, untuk buah salak, sama ya tadi, buah manggis, salak, dan buah naga tujuan Cina masih buah harus bebas dari berbagai jenis OPT. Jadi
kalau Cina itu sangat-sangat saklek ya, tidak mau menerima kalau ada serangganya hidup, baik itu semut maupun kutu putih ya. Kutu putih kalau semut kan bukan OPT ya, itu serangga biasa. Tapi mereka juga nggak mau terima kalau ada serangga, ada semutnya hidup. Nah, kemudian buah harus dikemas dan disimpan terpisah untuk menghindari terjadinya reinvestasi. Bayangkan tuh di rumah kemas itu harus terpisah buah dari kebun, sudah dilakukan sortasi, kemudian siap untuk diekspor tuh harus ruangannya terpisah, nggak boleh satu ruangan supaya tidak terjadi semut tadi sudah hilang tiba-tiba mau kita ekspor masih ada semutnya. Kemudian kemasan buah harus baru, bersih, memenuhi persyaratan keamanan pangan Cina. Label kemasan berisi informasi spesifik, sama ya. Kemudian pemeriksaan sampel 2% dari jumlah kiriman. Jadi adik-adik nanti kalau masuk karantina ini diperiksa, tapi tidak diperiksa semua. Misalnya 2 ton atau 10 ton, tidak perlu kita periksa semua. Kita pakai sampel namanya. Sampling itu 2%. 2% dari kiriman itu kita periksa. Nah, setelah kita periksa, kita menerbitkan namanya phytosanitary certificate yang minggu lalu kita pelajari ya. Kita pelajari mengeluarkan PC atau phytosanitary certificate atau sertifikat kesehatan tumbuhan. Nah, ini fasilitas pembersihan buah di rumah kemas. Ini untuk manggis ya. Ada di Sumatera Barat ini Bu Mira. Nanti kalau adik-adik mau lihat, Iya benar, mau Pak. berkunjung, mau berkunjung misalnya ke sana bagus, bagus. Nanti eh, menyurat aja ke karantina. Kalau teman-teman adik-adik mau lihat, mau misalnya berkunjung ke fasilitas pembersihan buah buah manggis, boleh, boleh lihat. Oh seperti ini ya prosesnya ya, bagus. Nah, Rahman, jadi sedikit Pak Rahman. ya Ini apanya tempat ininya nih di mana nih Pak Rahman? Nanti kita cobalah membawa ada adik-adik di ini. 50 kota, lima Oh, puluh oh kota ya. iya iya benar di 50 kota ya Pak. Ah, nanti saya coba Ada. dengan Pak Andi nanti nih. Boleh juga nih Pak Ya, untuk ini. Ah, bisa menyurat saja ke kan Kepala Karantina Sumatera Barat itu kan Pak Ende ya, kenal baik juga dengan beliau. Itu iya, sangat bagus. Misalnya baik Pak. adik-adik dibawa ke sana, Baik. fasilitas-fasilitas untuk ekspor. Jadi adik-adik bukan hanya teori ya, Iya, bisa langsung benar lihat, Pak. Ah, oh seperti ini. Nanti dipandu oleh teman-teman karantina dari Sumatera Barat. baik Pak. Nah, Nanti ini kita ada di coba Pak. 50 kota. Ya, tapi Baik. nanti pada saat manggisnya ada. Jangan Iya, sampai ke sana tidak ada jadi langsung lihat proses sortasinya, proses perlakuannya seperti apa itu sampai dia siap ekspor. baik Pak. Ya. Kemudian ini yang dikerjakan ini seperti ini ya. Dia sortasi, kemudian dilakukan. Ini ada yang tergantung ini paling bawah dia kanan kanan atas itu ada bertekanan. Jadi air apa angin bertekanan ya. Kalau adik-adik pernah ke bengkel, ke bengkel ya ada yang apa namanya? Ini bertekanan disemprot itu manggisnya, disemprot pakai tekanan angin sehingga nanti semua yang semutnya itu betul akan hilang. Semutnya akan hilang sehingga nanti tidak ada lagi semut yang ikut. Semut, kutu putih yang melengket pada. Oh ini sebelah kiri ya sedang disemprot ini. Sebelah kiri itu disemprot. Fotonya sebelah kiri ya itu disemprot. Nanti mungkin pada saat kunjungan lebih jelas nanti yang adik-adik bisa lihat ya. Sama ini. Jadi ada juga di samping semprot, ada juga pakai kuas ya. Tapi kalau pakai kuas ya itu sama dengan ngecat ya. Ngecat. Tapi memang yang kita berlakukan sekarang pakai semprotan itu ya. Apa namanya? Bertekanan. Jadi ada fasilitas karantina juga ini paling bawah. Paling bawah ini ada meja petugas karantina. Jadi begitu sudah siap diekspor, kemudian petugas karantina mengambil sampel 2%, kita periksa di sini dengan menggunakan kaca pembesar, kemudian akan lampu ini, kemudian kita lihat apakah betul di dalam sampel yang kita ambil ini sudah bebas dari kutu putih, bebas dari serangga. Itu. Kalau bebas, kita rilis, kita berikan PC. Tetapi kalau tidak, kita minta untuk melakukan apa namanya? eh, melakukan pemeriksaan ulang. Jadi kita tidak berikan sertifikat karena percuma kita berikan sertifikat nanti di negara tujuan
bisa di reject atau ditolak atau dilakukan perlakuan di sana. Akhirnya yang rugi eksportirnya. Nah, ini yang tadi Cina ya. Sekarang kita persyaratan ekspor buat tropis tujuan Australia. Nah, Australia ini juga ada kita buah manggis ya. Manggis ke Australia itu buah manggis pada tingkat kematangan tertentu. Jadi indeksnya dia tidak mau terlalu matang. Kenapa? Kalau dia matang berarti banyak lalat buahnya yang bisa masuk ya. Kemudian melalui proses sortasi, grading, cleaning dengan udara bertekanan dan fumigasi MB. Nah, ini fumigasi MB sedang kita gantikan Bu Mira, bukan lagi difumigasi karena kalau fumigasi buahnya rusak, jadi pecah-pecah. Nah, sekarang mengikuti dengan menggunakan semprot angin bertekanan. Mereka sudah menerima, tidak lagi kita lakukan fumigasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bebas dari OPT. Nah, untuk buah naga sama eh, dilakukan ini kalau dia mempersyaratkan pre-prom, jadi pes pes prom pes pre area. Jadi uh, tapi agak susah di sini di Indonesia Bung Dira. Kita melakukan pes pre area artinya kita tanam suatu lokasi yang kita declare bahwa di situ tidak ada serangganya. Nah, nah buah naga kita kan ditanamnya beragam ya, tidak ditanam di hamparan kemudian kita tanam di greenhouse, kita tidak bisa apa namanya? Kita tidak bisa mendeklar bahwa itu ditanam di daerah bebas dari pes. Kemudian ada juga menggunakan tadi vapor heat treatment, menggunakan udara panas ya sebagai opsi mitigasi risiko lalat buah dan kutu putih pada buah naga. Nah, untuk buah salak berasal dari kebun dan rumah kemas terintegrasi, teregistrasi sama tidak rusak, bebas UPT dan kontaminasi lainnya. Untuk buah mangga antara lain iradiasi, mereka terima pakai iradiasi, menggunakan iradiasi untuk serangga penggerek buah ya, wipil, lalat buah, melebak dan menggo caterpillar. Nah, untuk lalat buah. Jadi HWT kemudian menggunakan juga pest free area. Tapi nggak agak susah nih, mangga kita mana bisa kita tanam di sini bebas dari kecuali misalnya ditanam di suatu pulau tertentu yang betul-betul kita menyatakan itu bebas. Jadi agak susah karena lalat buah kita di Indonesia kan banyak sekali Bung Tira. Banyak sekali. Dan mereka tidak mau menerima ada lalat buahnya ikut ke sana. Kemudian ada lagi buah nanas. Itu juga sudah bisa ekspor ke Australia. Nah, ini untuk ke New Zealand. Ini kalau ada yang mau jadi eksportir ya. Ini untuk buah manggis. Sama hampir sama dengan Australia. Diekspor sama tingkat kematangan tertentu sama. Difumigasi. Kemudian lakukan pemeriksaan dinyatakan bebas dari OPTK. OPT. Buah salak berasal di kebun dan rumah kemas terregistrasi, tidak rusak, bebas OPT. Jadi hampir sama. Nah ini persyaratan ekspor buah ke Uni Eropa. Jadi adik-adik bisa masuk di dalam, nanti saya bagikan ya ini, masuk di dalam websitenya Uni Eropa. Itu ada. Ini Uni Eropa itu kadang setiap bulan dia mengubah persyaratannya. Jadi dia update terhadap persyaratan Uni Eropa. Mau itu tanaman kah, bibit tanaman, mau buah, ada semua di website mereka. Ya, bisa di adik-adik cari. Nah, ini persyaratan buat tropis tujuan Jepang, Korea, dan Taiwan. Buah mangga tujuan Jepang dan Korea, proses negosiasi. Jadi, bayangkan Bu Mira, ini mangga kita mau ekspor ke Jepang, itu sudah 6 tahun, 7 tahun, belum tembus-tembus ini. Ini lebih dari 10 tahun malah. Karena kita punya lalat buah. Jadi ada namanya Bactrocera occipitalis. Itu sebenarnya ada di Kalimantan, tetapi Hah? dia dia mau mangga kita ditanam di daerah pest free area. Padahal kita nggak bisa ya, nggak bisa karena mangga kita kan ditanam bukan hanya mangga saja, mungkin di Ada sananya ada campurannya, Pak. nangka, iya, ada nangka, ada apa lagi yang kena lalat buah kan, banyak ada cempedak, Iya. itu jadi banyak ada pisang.
Bisa kan ada juga ada Bactocera papaye ya. Bukan Bactocera apa namanya? Ya papaye, papaye kemudian eh, memang agak susah kita melakukan pest free area. Kemudian sekarang lagi negosiasi nih Bu Mira untuk ekspor mangga gedong gincu dari Jawa Barat. Iya. Mereka tidak memberlakukan lagi pest free area, tapi perlakuan panas, uap panas. Oh, wah, panas Hari ya, ini, Pak. ya sehari ini dilakukan audit oleh Jepang di di Jakarta. Itu ada satu fasilitas PHT yang akan digunakan nanti untuk perlakuan panas untuk membunuh lalat buah. Tapi buahnya Siapa tidak sih Om rusak. Aulia? Ya, jadi buahnya tidak rusak. Nah, ini akan digunakan dan mudah-mudahan ini berhasil sehingga kita bisa membuka akses pasar buah kita ke Jepang. Itu jadi. Kemudian ini ada websitenya ya. Nanti ada coba buka. Ada websitenya untuk persyaratan ekspor tujuan Jepang. Nah, ini persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand. PKE di Sumatera Barat kan ada juga ya. PKE ya. Ini PKE hasil dari sawit cangkang apa inti sawit ya. Itu banyak dipakai untuk pakan ternak ini. Ini dia. Jadi PKE harus diekspor mempunyai fasilitas eko yang telah registrasi oleh Badan Karantina Indonesia. Masih Badan Karantina Pertanian ya. PKE harus dilengkapi dengan PC sama diterbitkan oleh unit pelaksana teknis di karantina di setempat. Misalnya kalau ada di Jawa Barat, di Sumatera Barat, Sumatera Barat. Kemudian persyaratannya diproduksi dari proses pemanasan pada suhu minimal 85 derajat Celcius, disimpan di fasilitas khusus. Jadi nggak boleh nih di fasilitas penyimpanannya itu nggak boleh ada tikus, nggak boleh ada kelelawar, nggak boleh ada kecoa. Nah, jadi benar-benar harus bersih. Kemudian dipastikan bersih dan bebas dari OPT dan kontaminasi pasca produksi. Dikelola dan disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi. Jadi nggak boleh bahan tanaman yang belum diolah, biji masih bisa tumbuh, nggak boleh. Tanah juga nggak boleh, hewan arthropoda, misalnya serangga, laba-laba, kalajengking, hewan liar misalnya ular, kelelawar, babi, tikus, ruminansia sapi, domba, kambing, rusa, nggak boleh. Bagian tubuh hewan, misalnya ada bulu, ada tungkai, darah, nggak boleh. Diberi perlakuan fumigasi, pospin, PH3 menggunakan pospin atau metil bromid. Jadi fumigasi menggunakan dengan perlakuan karantina ya oleh petugas karantina perempuan. Kemudian pada kolom keterangan tambahan di PC ini harus ditulis. Nah, ditulis ya. Ini persyaratannya harus ditulis di keterangan tambahan ya. Mungkin ada nanti pada saat petugas karantina sih harus petugas karantina yang mengisi ini ya. Kemudian khusus PKI dalam bentuk curah dipumigasi di kapal ya. Jadi satu kapal itu dilakukan fumigasi di Palka. Mungkin ada belum pernah lihat kapal di Palka, fumigasi kapal itu nanti fumigasi di kapal. Ya. Nah ini peserta ekspor sepi porang kering tujuan Tiongkok. Saya tidak tahu ini kalau di Sumatera Barat ada porang nggak Bu Mira? Nggak ada ya? Porang. Ada ada porang di Sumatera Barat? Kenal porang? Ada, Pak. Ada Ada porang di ya? Sumatera Barat. Ada porang di Sumatera Barat, Pak. Nah, itu kan sebenarnya sumber makanan ya. Ya, Ada yang sudah di karbohidrat. Jawa, ya Jawa Timur itu sudah buat beras, Bu. Beras porang. Pak, saya makan itu sekarang, Pak Rahman. Wah, itu bagus, Bu. Ibu jadi langsing. Heeh. Karena tidak ada karbohidratnya, tidak ada gulanya. Jadi Ya, adik-adik yang melansing, makanlah beras porang. Cuma mahal, memang Pak. harganya Mahal. mahal. Jadi Heeh. saya ada masalah Pak dengan apa kalau terlalu banyak makan ini Pak makan beras, jadi Ah, akan bentol-bentol ada enzim ya yang tidak bisa terurai oleh tubuh Pak sehingga nanti oh, bermasalah dia, maka diganti dengan itu gitu. iya, bagus Bu, beras porang itu. Ibu beli di mana, Bu? Online saja sekarang Pak, ada Oh, Bapak mahal. bisa rekomendasi. Mahal itu. Jadi nanti di Surabaya dikasih per 5 kilo atau 10 kilo itu bisa beli beli langsung Bu. Nanti saya kasih rekomendasi ya. Ah, boleh Nanti Pak, dikirim.
Saya betul-betul loh Pak, membelinya Iya, owning mahal Pak. mahal kalau online Bu. Itu setengah kilo 200.000 ya enggak ya? I- Iya, Enggak. sekitar segitu Pak yang punya yang bagus. Iya, kalau saya nanti ya 1 kilo 500.000 enggak apa-apa. Jangan Pak. Baik Pak, boleh dibantu nanti Pak Rahman, Ya, makasih. nanti saya Silakan ini lanjut kan, Pak. ya lanjut. Ya ini dia jadi orang kita yang kita ekspor ke Cina itu sudah tanda tangani kedua negara ini. Masih Pak Sarul Yassin Limpo ini tanda tangannya ini. Tanda tangan. Nggak usah saya bacakan ya artikel-artikelnya. Jadi pasal-pasalnya harus bebas ini. Ada semua dia rinci ya. Kemudian peserta registrasi harus diregistrasi. Nah, kemudian fasilitasnya harus dari kebun registrasi oleh rumah kemasnya ditetapkan sebagai instalasi karantina tumbuhan. Registrasi kebun oleh Dirjen Tanaman Pangan. Registrasi rumah kemas oleh OKKPD atau kalau di provinsi namanya Badan apa Badan Ketahanan Pangan atau Balai Dinas Ketahanan Pangan kalau di daerah ya ada Dinas Ketahanan Pangan daerah. Jadi kalau IKT-nya oleh Badan Karantina Indonesia. Nah ini kelapa kupas dan produk turunannya ya. Jadi kita eksportir kelapa kita ekspor ke Cina, ke Thailand. Nah, dan turunannya misalnya ada santan, ada ini dia. Misalnya ekspor kelapa bulat tujuan Thailand. Kalau Thailand harus kita fumigasi. Tapi ini banyak Bu Mira nih kalau fumigasi, kelapanya rusak. Sampai di Cina rusak. Di Thailand rusak kelapanya. Oke. Kemudian ini masih lanjut. Ini persyaratan ekspor kelapa bulat ke Thailand. Kelapa pusat harus Thailand, bebas dari daun, tunas, muda, dan OPT. Fumigasi metil bromid dengan dosis 30 gram per meter kubik selama 24 jam. Tapi ini rata-rata rusak ya. Ini dia. Nah, nggak boleh ada tumbuh seperti ini, Bu Mira. Ada sebelah kiri itu. Nggak boleh. Ada pramukanya ya. Nggak boleh. Tunas kelapa ya, pramuka. Nggak boleh. Tidak boleh diekspor. Kemudian tujuan ekspor dan turunannya untuk tujuan ke Uni Eropa. Ini sama tadi bisa dicari di websitenya Uni Eropa. Tujuan India. India sudah ada juga PQ Order 2003. Jadi Plan Quarantine Order 2003 itu bisa dicari. Ada semua persyaratannya dari India. Kemudian pesan untuk produk turunan kelapa sebagai bahan pangan. Jadi banyak ini turunan-turunan kelapa ini ada kelapa parut, ada santan kelapa, ada air kelapa malah kita ada ekspor ke Cina ya, air kelapa. Jadi sama ininya harus ekspor harus mengikuti program registrasi dari GACC ini. GACC itu karantinanya Cina ya. Kemudian registrasi lakukan secara mandiri di kalau Cina Bu Mira kita harus perusahaannya harus registrasi, kemudian komoditinya juga harus registrasi. Jadi nggak boleh kita ekspor sembarangan ke sana. Nggak boleh diam-diam misalnya ekspor masuk ke Cina nggak bisa. Nah ini rempah-rempah ya. Ada ekspor komoditas yang mengandung adik-adik tahu redukulis similis ini nematoda ya. Yang Nematoda umum nih nanti Pak. Ini umum ya tapi banyak. ya banyak sekali umum Banyak nih. tapi Iya. tapi Jepang nggak mau Bu. Kalau ini apa ya? Kalau Rhodopolus ini kan paling banyak ya Di sebenarnya pisang kan di cabai dan pisang ya Pak. ya Ini pisang paling tapi banyak di jahe-jahe cabai yang dan banyak Bu. pisang. Jahe yang ada apa namanya ada umbi-umbinya lah ada ripang. Makanya mungkin Bu, saya sarankan nanti di universitas coba diinikan mungkin ada perlakuan-perlakuan apa pada Radupulus ini sehingga nanti bisa di hasil perlakuan itu bisa kita adopsi di karantina untuk perlakuan Baik. karantina. Ini banyak kita ke Jepang ini masih belum bisa kita ekspor ke sana gara-gara jahe kita tertahan, apalagi tanaman hias kita
yang rimpang-rimpang itu nggak boleh karena dia inang dari Rhodopulus. 20 ya Pak. Nah, Ah, baik iya, Pak. jadi mungkin nanti adik-adik bisa penelitiannya ini karena Rhodopulus kan banyak ke Bu, banyak di Banyak. banyak. Nah, tinggal kita perlakuannya apa mau panas kah? Perlakuan panas dengan berbagai tingkat suhu kita amati. Nah, kemudian apa namanya atau perlakuan nematisida kah? Iya. Itu bisa bisa jadi objek untuk penelitian ini sebenarnya. Jadi penelitiannya nanti itu bisa berguna bagi kami untuk perlakuan karantina. Kemudian pesawat itu produk rempah. Jadi plant spices ya sebagai bahan pangan tujuan Cina. Jadi mengekspor harus mengikuti program registrasi Cina sama dilakukan secara mandiri atau melalui proses otoritas kompeten, pengolahan dan penyimpanan memenuhi ketentuan sesuai dengan keamanan pangan yang telah ditentukan pihak GACC. Jadi nggak bisa kita sangat-sangat ketat untuk masuk ke kita ekspor ke Cina. Ini pala ke Eropa sama. Jadi terkait dengan keamanan pangannya juga aflatoksin ya, Bu Mira. Ini Iya. menjadi sangat-sangat concern bagi Uni Eropa untuk aflatoksin. Ini juga bisa jadi penelitian adik-adik untuk perlakuan apa ataukah penggunaan apa sehingga nanti bisa mengeliminir ya. Iya. Di sana banyak pala, Bu. Banyak pala ya. Enggak Pak, kalau di tempat kita enggak banyak pala Pak. Oh, bisa pakai kakao, Bu. Kakao Nah, ada di sana? kakao banyak Pak. Kita juga sekarang lagi di-ban oleh Jepang Ah, ah. gara-gara aflatoksin. Oh, baik, baik. Ah, ah. Jadi mungkin di ini penyimpanannya mungkin yang menjadi ini Lembab kali ya Pak? lembab, pasti lembab. Lembab. Ah, ah. Mungkin dari segi kemasan, apakah mau kemasannya Ya, ah. vakum ya, udara vakum ya. Iya, udara Kemudian vakum. disimpan beberapa ada yang seminggu, 2 minggu atau berapa intervalnya. Kemudian kita uji lagi keamanan pangannya. Apa namanya? Diuji aflatoksinya. Ini juga bisa jadi satu objek penelitian bagi adik-adik. Bisa. Nah, kemudian lada hitam ada Enggak di Pak, Sumatera Barat, enggak ya. Pak. Di Babel Oh, nih ya Pak, di Babel. Kita nggak punya nih Pak. oke oke. Jadi bebas dari salmonella, mikotoksin dan harus sesuai dengan standar kontaminannya. Jadi mikotoksin kayak pada lada ya, nggak boleh ada mikotoksinnya. Perlukan negara tujuan ini kalau kita mau ekspor ya, jadi ke Thailand harus fumigasi, heat treatment, fumigasi. Jadi masih kita menggunakan fumigasi yang banyak untuk tujuan-tujuan komoditas ke negara tujuan ini ada ininya Bu Mira. Bisa juga nanti adik-adik kalau mau penelitian masalah perlakuan karantina bisa kerjasama dengan karantina Sumatera Barat, misalnya menggunakan pospin dengan tingkat dosisnya 1 2 gram, 4 gram, 3 gram dengan perlakuan itu bisa juga untuk dijadikan sebagai objek eh, penelitian untuk penelitian. Kemudian ini tantangan ekspornya ya. Jadi memang kita eh, banyak tantangannya. Harus optimasi penerapan GAP dan Integrated Pest Management. Jadi kita harus menggunakan pengendalian hayati ya. Nggak boleh lagi kita menggunakan pestisida, menggunakan herbisida. Benar-benar harus kita menggunakan pengendalian alami. Tadi ini saya dari Riau ini melihat kebun sawit. Sekarang untuk pengendalian tikus menggunakan itu burung hantu, Bu Mira. Buruk, Burung hantu. burhan ya Pak. Kemudian untuk iya, kemudian untuk pengendalian apa namanya? Yang pada itu caterpillar ya, yang di ulat api Oh, iya. itu menggunakan metarisum. Oh, metarizium Metarisum. ya Pak. Oke. Iya, itu jadi mereka sudah tidak pakai lagi penyemprotan pakai pestisida enggak. Pestisida. Jadi iya, jadi menggunakan juga musuh alami, ada musuh alami untuk itu bagus bagus sekali. Kemudian pengembangan rumah kemas yang menerapkan GAP, GHP ya,
good handling practice. Jadi harus Ya. benar-benar bagus. Kemudian pengembangan fasilitas perlakuan karantina skala komersil. Ada PHT, ada HWT, atau cold treatment. Kemudian optimalisasi pemanfaatan keunggulan potensi pasar domestik. Jadi memang ini yang harus kita gunakan. Tidak lagi kita menggunakan apa namanya yang kimia-kimia ya. Kemudian penguatan surveillance OPT, pemetaan kawasan. Nah ini juga mudah-mudahan teman-teman di Sumatera Barat bisa mengikutkan teman-teman dari universitas dalam rangka seminar, misalnya seminar pemantauan kah atau surveillance, syukur-syukur surveillance-nya bisa diikutkan sehingga nanti kita mengetahui sebaran dari OPT seluruh Indonesia. Gitu. Kemudian optimalisasi promosi, intelijen pasar, dan pengawalan akses pasar. Jadi memang kita harus banyak-banyak promosi ya. Kalau kita mau menjual kan harus promosi. Benar, Pak. Ya, saya kira itu Bu Mira. Nanti ada masih ada waktu untuk bisa kita diskusi. Hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Gimana Baik, keluar ini? tinggal escape, Pak. Tinggal di ini aja, di stop share. Sebentar, karena saya pakai Ha- pakai tablet ini makanya. Oh iya, kadang-kadang agak bingung. Baik, adik-adik sekalian, selagi Pak Rahman ini merapikan ininya, bahannya sudah dipresentasikan kepada kita semua ya. Jadi saya mohon adik-adik bertanya ya. Bagi kita semua nih adik-adik, persyaratan ekspor ini sebenarnya kan juga sesuatu yang baru ya. Apa namanya? Ada hal-hal yang biasa kita ekspor tiba-tiba menjadi masalah di luar sana. Jadi setiap saat ada saja apa yang kita ekspor itu adik-adik tidak bisa dipakai lagi walaupun kita sudah ekspor setiap tahun, tetapi ada nanti persoalan-persoalan yang muncul. Salah satu misalnya kita sudah biasa dulunya ekspor kulit manis, ternyata 3 tahun ke depan ada persoalan. Itu juga terjadi ya. Baik adik-adik sekalian, ini karena Pak Rahman juga mau boarding ya, jadi kita sampai 16.30 saja. Jadi Pak Rahman juga agak nyaman ya. Silakan adik-adik bertanya, 3 orang penanya saja pada ini. Kalau kemarin sudah ini ya Ibu sudah selalu mencatat dengan keaktifan adik-adik. Silakan adik-adik ya, sebutkan namanya dan nomor NIM-nya. Silakan. Baik, yang pertama Lutfiah ya, Lutfiah Saiziwina. Maaf, Sazwina. Silakan Lutfiah, NIM dan ininya ya. Baik, silakan Baik, deh. Bu. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Lutfia Zazwina dengan NIM akhir itu 1019. Tadi Bapak ada sampaikan persyaratan ekspor itu salah satunya ada pengambilan sampel hanya sebanyak 2%. Nah, kalau yang diperiksa itu hanya sebanyak 2% dari total keseluruhan, apakah itu tuh sudah efektif dan bisa mewakili semua kondisi kiriman? Mengingat adanya kemungkinan hama atau penyakit itu biasanya tidak menyebar merata di seluruh kiriman. Sekian, Bu. Ah, baik, terima kasih Lutfifah ya Coba atas pertanyaannya. kuncinya sudah. Baik, Pak Rahman, jadi Oke, tadi dari informasi ya yang Bapak informasikan dari PPT kita ya tadi ada tentang pengambilan sampel. Jadi tadi ada yang 2%. pengambilan sampel secara 2% ya Pak. Jadi Ya, apakah ini efektif ya Pak? Karena kadang-kadang ya, di sampel itu kan kadang juga tidak merata. Mohon ya, informasinya Pak, silakan Pak. ya. Jadi ada Lutfia Adila. Baik, kalau anak saya Lutfia Adila, Bu. Kalau Oh, ini tadi Lutfia siapa tadi? Lut Lutfia, Saswina. ya, anak saya Lutfia Adila namanya. Jadi Baik. ada Lutfia, eh, ini 2% kita berikan karena kita sudah yakin mulai dari proses kebun sampai dia proses di packing house. Kan mereka di packing house ada lagi namanya quality controlnya. Ada quality controlnya yang di PH ini, di packing house ini. Jadi dari situ kita sudah latih juga quality control ini. Kita latih mereka.
untuk bisa melihat komunitas-komunitas itu sudah bebas dari serangga, sudah bebas dari hama. Jadi dari situ sudah bebas, kemudian kita ambil sampel 2%. Nah, nanti ada juga belajar ya, pengambilan sampel itu ada tekniknya ya, ada pakai diagonal atau kan pakai zigzag. Itu nanti adik pelajari. Nanti di rancop ya, Iya Pak, rancangan percobaan dirancang. ada Bu ya. Rancangan percobaan itu ada. Jadi kita melakukan samplingnya itu tidak kita ambil misalnya satu basket, bukan dari situ semua. Jadi dari beberapa basket, misalnya 2% dari mungkin basketnya 100, ya 2% dari basket itu kalau 100 kan 20 ya. Berapa ya? 20 enggak ya, dua ya. Dua Pak, 102. Dua. Nah, pengambilan dua itu ditentukan lagi. Apakah mau tidak boleh misalnya berdekatan, harus dia sampling, ada metodenya. Jadi kita sudah tentukan sehingga tadinya kita ambil 2% itu karena kita sudah memberikan dari awal ya, pembersihan dari awal. Kita sudah yakin mulai dari kebun, mulai dari kemudian masuk ke packing house. Packing house-nya ada quality control-nya, kemudian masuk ke kita. Kita terakhir kita cek hanya hanya memastikan aja bahwa kita ambil sampel 2% itu sudah mewakili sehingga nanti begitu kita ada ketemu kita kembalikan ke untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Itu mungkin yang ada di PA ya. Baik, Baik, makasih Pak. Pak Terima kasih. Rahman. Ya, makasih. Baik, kita lanjut ya sama Tari. Ada Tari dan Lulu ya. Silakan Tari Yulianti dulu. Silakan Tari. Ini Baik, Mbak terima Tari ini kasih Bapak. tari serimpi atau tari apa di Padang ya? Tari piring. Tari Ada piring. tari ya, ada tari piring tuh bagus tuh. Iya, Ya, bagus Pak. ya Mecah-mecah. ada Ada yang magicnya itu Pak. ada yang lompat-lompat di pecahan kaca itu. Saya ngeri Bu, ngeri lihatnya itu diperlihatkan di apa namanya? Wali Kota Bukit Tinggi. Kita kan dijamin Ih, tuh. iya, Terus benar ada Pak. ada itu, aduh, saya tutup mata ini. Jangan sampai mereka kena pecahan itu, aduh. Biasanya Terus lanjut, udah dimantai sedikit Pak. ada mantra-mantranya ya. Silakan Ya, Tari. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi izin bertanya Bu, ini Pak, tadi kan untuk melakukan pengeksporan buah tersebut tuh ada beberapa syarat. Nah, ya. pertanyaannya, apa dampaknya jika suatu komoditas pertanian tidak memenuhi persyaratan karantina saat diekspor? Terima kasih Pak. Ya, apa dampaknya? Iya, Iya dampaknya Pak. apa ya Ah, Pak? dampaknya bisa dikembalikan, ditolak, bisa dikembalikan itu barang atau dilakukan perlakuan ulang di negara tujuan. Ini dipumigasi ulang. Kalau dipumigasi ulang artinya kan ada biaya lagi kan? Ada biaya tambahan yang di di apa namanya? Dibayar oleh eksportir kita. Artinya kan rugi kan? Rugi, rugi sehingga tidak lagi kompetitif eh, komoditas kita di luar negeri. Ya, banyak juga dipumigasi ulang ataukah ditolak dikembalikan ke Indonesia. Banyak. Jadi betul-betul kita harus hati-hati. Makanya petugas karantina itu kalau diperiksa ada serangganya, udah lakukan dulu pemeriksaan apa, fumigasi atau perlakuan ulang. Karena percuma kita kirim juga cuma banyak ini eksportir kita Bu Mira ya. Seakan-akan memaksakan harus kirim. Padahal nanti kepada begitu kita, nah dampaknya yang pertama dikembalikan. Yang kedua, negara kita citra karantina di luar negeri jadi rusak. Kita dikirim loh surat cita, namanya NNC, Notification Non Compliant Bu. Ini sudah aturan internasional ya, aturan internasional. Semua negara seperti itu. Iya, Ada impor juga masuk ke Indonesia, kita ketemu serangga, kita lakukan perlakuan, kemudian kita kirimkan ke negara sana. Ini loh komoditas yang masuk ke Indonesia tidak memenuhi syarat. Nah ini apa namanya kacang tanah dari India kita stop dulu sekarang impor dari India iya. gara-gara ketemu aflatoksin terus. Kita stop, jangan lagi masuk. Sama negara kita juga begitu. Kalau kita ekspor ketemu terus, bisa mereka di stop, nggak boleh ekspor lagi ke sana. Iya, itu mungkin Mbak Tari Tari apa tadi? Tari Tari piring.
Mbak Tari. Tapi kan gini juga ya Pak, selain Ya, dampaknya terhadap terhadap pengeksporan itu ya kepada yang mengekspor, kan dampak juga terhadap devisa ya Pak, secara tidak langsung pasti, ya. pasti, Jadi masalahnya juga terhadap devisa negara, selain kita dapat notis ya, notis ya, komplain dari negara yang bersangkutan, nanti mungkin akan menjadi catatan bagi mereka adalah hal pasti, tertentu yang susah buat kita untuk pasti, ekspor pasti. lagi. Ya, baik. Ah, Baik, Baik, satu lagi terima ya, kasih Pak. Pak Bu. Ya, makasih Tari. Baik, selanjutnya silahkan Lulu. Ini kita punya waktu 7 menit ya. Semoga masih bisa ya, Pak. Mbak Nanti udah Lulu, boarding. Mbak Lulu Tobing ya, siapa? Ya, Mbak Pak Lulu Lulu. Tobing. Silahkan Lulu. Oke, Baik, terima kasih Ibu dan silakan. Bapak. Jadi pertanyaan saya itu, kan kita melakukan ekspor nih Pak. Apakah Ya, di ekspor ini terdapat biaya yang harus kita keluarkan gitu? Contohnya biaya administrasi atau sertifikatnya gitu Pak. Nah, ya, itu. Ya, iya Mau Pak. silakan jadi Pak. eksportir ya. Ini sepertinya mau jadi eksportir ini. Ya, wajar Jadi aja gini, Pak, karena di kampungnya banyak yang mau diekspor Pak. iya banyak, em, banyak. Nah gini memang ada biaya ya. Tentu karena perlakuan karantina ada biayanya. Itu ada perlakuan karantina ya ada biayanya. Kemudian kalau di kita karantina ada namanya penerimaan negara bukan pajak. Tapi itu kecil, Bu Mira, kecil. Iya. Sertifikat yang kita keluarkan itu namanya PC itu hanya 5.000 perak. Oh, 5.000 perak. Kemudian kalau kita ekspor kan ada tuh macam-macamnya. Ada berbentuk biji, ada bentuknya batang, ada bentuknya tepung. Itu masing-masing. Ada tarif PNBP-nya, tarif penerimaan negara bukan pajaknya. Dan itu bukan kita yang menetapkan, tapi pemerintah, Kementerian Keuangan yang menetapkan. Dan kecil sekali. Kalau kita ekspor tuh hanya sekitar Rp10 per kilo kalau salah. Ada per kilonya atau per tonnya, ada tarifnya. Dan itu dibayar langsung oleh eksportir ke kas negara, bukan ke karantina. Dia bayar langsung paket billing, tidak buka cash, bukan cash lagi, cashless sekarang. Mau oh internet iya. banking, mau di Udah ini ya cash. Pak. Iya, Iya, karena kita menghindari namanya pungli, iya. gratifikasi. Kalau dikasih ke karantina, dikantongin nanti. Dikantongin nggak boleh. Jadi langsung masuk ke kas negara. Iya. Nah, Oke. itulah penerimaan negara bukan pajak masuk ke kas negara. Nanti Kementerian Keuangan akan mengalokasikan ke Badan Karantina Indonesia dikembalikan sebanyak 80% kembali ke Badan Karantina. Bentuknya untuk operasional Badan Karantina Indonesia. Seperti itu. Nah, itu Bu Mirah. Baik, berarti kan memang ada biaya ya Pak secara administrasi Ada. ya. Jadi secara Ya, administrasi ada biaya tapi termasuk pada non pajak ya Pak, kan non ada ininya pajak. ya. Ah, Mungkin adik-adik ya juga kita pernah nanti informasi-informasi itu juga ada disampaikan ya bahwa memang setiap apapun yang diurus administrasinya pasti sedikit ada pembayaran ya. Kadang-kadang itu sudah diatur ya Pak dalam ya, surat ada. peraturan atau ada SK dari kepala pusat atau ininya itu ada. Ini Baik, kepala masih badan, ada Bu. satu Baik, pertanyaan lagi ya Pak. boleh, Tunggu. boleh. Saya Silakan cari Ines. ini, Ada Ibu dua Mira. nih. Udah Saya cari ini boleh. yang boleh, boleh. Yang Ines. saya cari satu orang yang mau jadi eksportir. Ah, silakan Ines sama Winda. Ines dulu silakan Ines. Ines. Silakan Ines. Kan Ibu izin Sepertinya banyak Bapak menjadi eksportir, Bu ini. Iya banyak nih. Silakan Nes. Selpias NIM akhir 2005. Saya ingin bertanya, Bu, kita kan mengalami penolakan nih dari penjelasan baru kan kita mengalami penolakan ekspor sekitar ratusan kontainer dari negara luar karena ada suatu beberapa negara yang melanggar peraturan perkarantinaan. Nah, apabila suatu barang impor atau ekspor kita ditolak karena ditemukan sesuatu yang melanggar peraturan perkarantinaan, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap upaya
eh, harmonisasi aturan perkarantinaan dengan standar internasional seperti IPPC International Plant Protection Convention. Convention. Bagaimana strategi karantina pusat? Ya, supaya penolakan tersebut tidak menimbulkan hambatan perdagangan kita di bidang internasional, Pak. Mungkin itu aja yang ingin Wih, saya tanyakan. Terima mantap. kasih. Ya, Biasanya, oke. Pak. Makasih, makasih. Ini udah baca nih International Plant Protection Convention ya. Iya, Itu sudah jadi IPPC ya. aturan-aturan internasional ada di situ ya. Karantina Indonesia masuk di dalam anggota itu. Anggota itu. Dan seluruh aturan-aturan kita, aturan negara lain, kita ada namanya kesetaraan ya. Kesetaraan. Cuma kadang ini seperti Jepang ya. Seperti Jepang, kadang mereka melakukan standar yang lebih tinggi. Iya. Misalnya ada kopi kita untuk 24D-nya kita 0,01 0,01 Heeh. tapi dia 0,001 ppm. Lebih, ya lebih rendah. Lebih rendah. Lebih standarnya tinggi banget ya. Iya. Sehingga kita ketemu terus nih. Ketemu terus. Tapi kan setiap negara memang di EPPC itu setiap negara diperbolehkan menetapkan standar bagi negaranya untuk melindungi negara masing-masing. Itu sudah aturan internasional itu deh. Mbak Ines ya, itu sudah kesepakatan. Yang penting standar itu kita publikasikan di EPPC. Jadi nggak boleh kita sembunyiin. Nggak boleh kita sembunyiin. Begitu masuk langsung kita tangkap nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Kita harus terbuka. Aturan-aturan itu kita harus apa namanya publikasikan. Meskipun ada beberapa negara juga seperti Amerika ya kemarin yang udang kita yang ditolak itu Iya. karena mengandung nuklir ya apa Radioaktif. bahan radioaktif. Iya, Itu radioaktif. nggak ada kita apa namanya tidak ada apa namanya kan selama ini kan lancar-lancar kita ekspor Iya. ke sana. Tapi mungkin karena standarnya mereka diperketat, mungkin pengaruh dengan Trump juga ya, Donald Trump untuk Iya. bagaimana supaya kita, karena memang neraca perdagangan kita Indonesia dengan Amerika itu kita lebih tinggi, Iya. dia rendah. Dia mencari bagaimana supaya balance, kan sama ya, perdagangan kedua negara itu kan dicari supaya balance, neraca perdagangannya bisa imbang. Nah, kita memang dia masuk ke Amerika, kita menang lebih tinggi. Makanya kita di dalam perjanjian dengan Donald Trump itu, kita beli pesawat berapa? 50 pesawat Boeing kita beli. Kemudian kita beli beli apa? Gandumnya, kita beli kedelainya. Ah, Sehingga itu tadi untuk mengimbangi itu. Nah, saya karena ini kan standar mereka ada Bu Mira. Itu masih di bawah standar sebenarnya standar mereka. Tapi tetap mereka menolak. Tetap mereka menolak dengan alasan ini bisa menyebabkan kanker. Oh ya. Jadi penyakit kanker. Dan ini sudah ketemu nih di Banten, perusahaan itu ternyata di samping mereka ada pabrik pengolahan baja. Oh iya. Apa besi tua yang Besi ya. dihancurin menggunakan Radioaktif. radioaktif. Itulah yang menyebar ke situ. Nah, sudah diperiksa nih oleh Kementerian Kesehatan, ada 3 orang yang positif, Bu Mira. Oh benar ya Pak. Berarti tidak Ada salah 3 orang. mereka ya. Dan sekarang perusahaan itu ditutup. Hmm. Perusahaan Baik, peleburan baik. besi itu ditutup. Supaya apa? Jangan sampai nanti bukan hanya ke masyarakat sekitar ya, Tapi yang lain juga tapi ya Pak. bagi komoditas kita yang mau diekspor. Iya. Jangan sampai ketemu lagi radioaktif ya. Jadi itu sudah dilakukan penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementerian Kesehatan. Itu sudah ditutup. Ya, mungkin itu. Baik. Ya. Baik Pak, Ada terima lagi? kasih ya. Baik, ada satu lagi Winda Yani Ya. Arahap. Oh, ini sama-sama Medan nih Pak, Horas ya. Oh, Silakan Medan, Horas Winda. ya. Satu Siongbuk Horas. tadi Pak, sekarang Arahap. Silakan Winda. Baik, terima kasih Bu. Pak, di sini saya ingin bertanya, berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan tadi, setiap negara itu dia mempunyai syarat untuk
bisa melakukan ekspor ke negaranya. Dan tidak tidak semua masyarakat itu kadang update tentang persyaratan ekspor ke suatu negara tertentu. Pertanyaan saya, eh, apakah ketika ada yang akan mengekspor barang, apakah karantina itu dia memfasilitasi beberapa alat seperti pembersihan manggis tadi, atau karantina itu hanya mengamati, memberikan izin dan ACC, Pak? Ya, Baik itu saja. terima Silakan, Pak. kasih. Ini calon eksportir ya. Butuh butuh berapa ya? Butuh butuh berapa modal ya? Tidak apa-apa. Jadi memang karantina sekarang memfasilitasi untuk pihak swasta ya, pihak swasta karena tahu kalau kemampuan pemerintah kan terbatas ya, terbatas untuk memberikan fasilitas kepada eksportir. Jadi eksportir ini kan mencari untung ya, tentu kalkulasinya pasti ada. Misalnya membuat packing house, packing house ini kan bisa sewa, tidak perlu bikin gedung ya, bisa sewa di gedung yang ada, kemudian dilengkapi dengan fasilitas itu. Karena kalau karantina semua yang menyiapkan kan susah, susah nanti ya. Kalau karantina semua menyiapkan untuk fasilitas itu. Jadi memang kita mengharapkan pihak swasta untuk untuk menyediakan fasilitas bagi mereka. Dan sekarang memang bukan hanya itu, laboratorium swasta juga aku sudah kita berikan kewenangan, Bu Mira. Iya. Misalnya ada laboratorium yang ada di Sigenta di Jawa Timur, itu sudah kita berikan untuk pemeriksaan penyakit untuk bisa ekspor atau antar area. Mereka lakukan sendiri, bukan orang karantina lagi. Sama nanti di Padang misalnya ada laboratorium yang bagus nih, seperti Universitas di Andalas punya alat, misalnya PCR-nya sudah ada, kemudian tenaganya ada, itu kita bisa registrasi Bu untuk perlakuan karantina, untuk pemeriksaan karantina itu ada. Kita berikan kewenangan bagi pihak lain untuk bisa berpartisipasi. Bukan hanya orang karantina, bukan hanya orang karantina seperti fumigasi. Fumigasi itu bukan orang karantina, itu perusahaan, Tapi perusahaan bisa, ya. ya swasta yang kita latih kompetensinya, kemudian kita audit, kemudian eh, kita berikan SK surat keputusan untuk bisa melakukan perlakuan karantina. Jadi tidak semua, tidak bisa, harus kita latih dulu. Nah, adik-adik nanti kalau ada yang mau berminat silakan berminat. Mau jadi eksportir, boleh. Nanti bimbing, kita bimbing komoditas di Sumatera Barat apa, itu apa yang banyak, itu nanti bisa dibimbing oleh teman-teman dari karantina Sumatera Barat. Ya, kan adik-adik itu mencari buyer, pembeli di luar negeri, cukup searching di Google. Ya, jadi searching di Google, modalnya bahasa Inggris saja ya, bahasa Inggris, bisa iseng-iseng, Bu Mira, Iya. iseng-iseng aja. Misalnya cari buyer, apa kalau di Sumatera Barat banyak, selain manggis, ada mungkin tanaman hias, ada mungkin apa ya, Kulit manis, kayu manis, Pak. kayu manis, itu bisa. Coba iseng-iseng googling pembeli kayu manis di luar negeri. Kalau ada emailnya, tidak Email. kontak emailnya, kemudian komunikasi. Biasanya kan mereka minta sampel dulu. Sampel mungkin kirimkan setengah kilo kah atau berapa. Setelah mereka setuju, baru kirim. Setelah apa, baru kita fasilitasi bagaimana kontainernya, bagaimana perlakuan karantina, lapor karantina, itu bisa. Adik-adik ini pasti masalah apa IT atau ke masalah apa googling itu pasti lincah ya. Adik-adik sekarang sudah lincah dengan itu. Mungkin itu Bu Mira. Baik, terima kasih Pak atas diskusi kita yang sangat luar biasa ya pada sore hari ini dan saya juga senang Pak. Ini adik-adik ini ternyata sudah mulai ya apa namanya memahami ya dengan
masalah ekspor ya, walaupun kita hanya membuka sedikit ya, ternyata pengetahuan adik-adik lumayan tentang ekspor dan juga ada hal-hal mungkin yang kita tidak tahu, tapi adik-adik banyak menanyakan dan meminta informasi lebih dari Pak Arhaman ya, karena yang paling banyak tahu tentang masalah ekspor pasti karantina wajib ini juga karena ada tupoksi ya Pak. Tupoksi Ya, dari karantina tentang bahan-bahan yang mau diekspor dan begitu juga dengan impor. Impor juga wajib sama. karantina tahu ya. Jadi tidak hanya bea cukai semuanya ya. Kalau bea cukai adalah berapa boleh yang dibawa kan gitu ya, yang Ya, boleh masuk tarifnya ya. berapa? Berapa tarifnya itu ada aturannya ya. Baik Pak Rahman, untuk sore hari ini terima kasih ya Ya, dengan waktu yang sangat kasip dengan padatnya aktivitas Bapak ya bisa membantu kita, membantu adik-adik kita terutama ya untuk belajar bersama, lebih mengenal, lebih mencintai karantina lagi ya. Dan ini ya, juga sangat membawa perubahan besar buat kita bersama karena karantina sangat butuh alumni-alumni dari proteksi ya karena ini adalah bidang kita. Baik Pak Rahman, apa yang telah disampaikan hari ini menjadikan ilmu bermanfaat bagi kita semua dan amal ibadah buat Bapak ya. Dan bagi kami yang ya, menerima menjadi manfaat yang luar biasa bagi kami semua dan termasuk bagi adik-adik ya. Baik Pak, insya Allah kalau kita bisa ketemu hari Selasa minggu depan ya Pak. Kita sekitar ada dua mudah-mudahan. kali ya, ada dua Ya, kali pertemuan lagi. Nanti saya informasikan kemarin agak telat, mohon maaf betul Pak karena lupa. Jadi ada kesibukan saya agak lupa nanti saya cek lagi apa yang mau diinformasikan minggu depan ya. Makasih Pak Rahmat, safe flight ya, ya sampai di Jakarta dan salam buat salah, Bu. keluarga di Ya, sana ya, ya. hati-hati dan makasih adik-adik atas pertemuan kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah kata saya mohon Waalaikumsalam maaf ya Pak. Makasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Kita Betul, tepuk terima tangan ya. kasih Terima Kak. kasih Makasih. Pak. Makasih, Makasih Bu. Bu. Makasih, Bu. Makasih. Makasih, Pak, Bu. saya endkan Makasih Ya, semua Pak. aja ya adik-adik. Makasih banyak. ya, ya. Makasih.